Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Nuril Hamzah dari Prodi Teknik Mesin semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ultrasonic test. Ultrasonic test adalah gelombang ultrasonik, gelombang mekanik seperti gelombang suara yang frekuensinya lebih dari 20 kHz. Gelombang ini dapat dihasilkan oleh probe yang bekerja berdasarkan perubahan energi listrik menjadi energi mekanik. Sebaliknya, probe juga dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Selama perambatannya di dalam material, gelombang ultrasonik dipengaruhi oleh sifat-sifat bahan yang dilaluinya, misalnya massa jenis, homogenitas, besar butiran, kekerasan, dan sebagainya. Dari sifat tersebut, gelombang ini dapat dipakai untuk mengetahui jenis bahan, tebal, dan ada tidaknya cacat di dalam bahan tersebut. Gelombang ultrasonik dapat dipantulkan dan dihiaskan oleh permukaan batas antara dua bahan yang berbeda. Dari sifat pantulan tersebut dapat ditentukan tebal bahan, lokasi cacat, serta ukuran cacat. Efek permukaan yang mudah diperiksa dengan gelombang ultrasonik adalah cacat atau permukaan yang tegak lurus terhadap arah rambatan gelombang. Karena cacat atau permukaan tersebut mudah memantulkan kembali gelombang untuk diterima oleh probe. Permukaan yang tidak tegak lurus terhadap arah rambatan gelombang ini lebih sukar diperiksa. Oleh karenanya dibuat probe yang dapat mengeluarkan gelombang yang arah rambatannya membuat sudut tertentu terhadap permukaan yang diperiksa dengan menggunakan teknik gema. Cacat yang letaknya agak jauh dari permukaan akan lebih mudah dideteksi, sedangkan cacat-cacat yang sangat dekat ke permukaan lebih sukar dideteksi. Dalam penggunaannya, probe dapat dikontakkan langsung pada benda uji melalui kuplan yang sangat tipis yang biasanya disebut teknik kontak langsung. Dapat pula dilakukan teknik rendam atau immersion, di mana jarak antara probe dan benda uji cukup jauh sehingga kuplan cukup tebal. Misal probe dan benda uji direndam dalam bak berisi kuplan. Teknik rendam mudah diotomasikan, tetapi peralatannya agak rumit sehingga tidak praktis untuk penggunaan di lapangan. Ukuran cacat tidak dapat ditentukan dengan tepat karena hanya permukaan yang tegak lurus terhadap arah rambatan saja yang dapat dilihat oleh gelombang ultrasonik dengan teknik gema. Penentuan ukuran cacat dapat dilakukan dengan cara membandingkan amplitudo gelombang pantul dari cacat tersebut terhadap cacat-cacat referensi. Misal cacat-cacat referensi berbentuk silinder yang sumbunya tegak lurus arah rambatan gelombang, atau berbentuk lingkaran datar yang bidangnya tegak lurus terhadap arah rambatan gelombang. Secara umum, tampilan pulsa pada layar monitor terdiri dari 4 bagian. 1. Initial pulse merupakan signal pulsa yang pasti akan muncul pada saat awal tampilan pengukuran yang terbaca di layar monitor. 2. Defect pulse merupakan signal pulsa yang akan muncul sebagai indikasi adanya cacat pada material yang diuji. 3. Backward pulse, signal pulsa yang menyatakan ketebalan bahan yang akan diuji. Noise pulse, kumpulan pulsa-pulsa noise yang muncul pada bahan yang diuji. Alat bantu pelaksanaan ultrasonic test. Fungsi kuplan adalah untuk memudahkan merambatnya gelombang dari probe ke dalam benda uji, karena bila antara probe dan benda uji terdapat udara, maka hampir 100% gelombang akan dipantulkan kembali ke dalam probe. Jenis-jenis kumpulan yang sering digunakan dalam pengujian ultrasonik antara lain: 1. Oli. 2. Grease. 3. Emulsi plastik. 4. Air. B. Blok kalibrasi. 1. BV1 dan BV2. A. Proses pemilihan metode uji sesuai prosedur. Pada ultrasonic testing, untuk memeriksa tebal bahan dan atau adanya cacat dalam bahan dengan menggunakan gelombang ultrasonik dapat digunakan beberapa teknik seperti teknik resonansi, teknik transmisi, dan teknik gema. Teknik resonansi tebal bahan dapat diukur dengan cara mengukur frekuensi atau panjang gelombang ultrasonik yang dapat menimbulkan resonansi maksimum pada bahan tersebut. Adanya cacat
dapat dideteksi dengan terjadinya perubahan resonansi karena jarak banyak resonansi berubah. Teknik transmisi adanya cacat di dalam dan dapat diketahui dari adanya penurunan intensitas gelombang ultrasonik yang diterima oleh probe penerima. Sedangkan tebal bahan tidak lazim diukur dengan teknik transmisi ini. Teknik gema tebal bahan, lokasi, dan besarnya cacat dapat diketahui dari waktu rambat dan amplitude gelombang yang diterima oleh probe. Proses mengaplikasikan alat dan bahan uji pada permukaan sesuai prosedur alat-alat yang digunakan dalam pengujian ultrasonic testing. Ini diperlukan alat-alat dan bahan serta prosedur pengujian yang benar. Alat-alat yang digunakan seperti flow detector, blok kalibrasi, macun penggaris, dan blok kalibrasi alat. Sedangkan untuk bahan-bahannya digunakan seperti benda uji. Kumpulan berikut adalah prosedur pengujian. Persiapan pengujian sebelum melakukan pengujian dan menggunakan metode ultrasonik. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, yaitu melakukan kalibrasi pada alat ultrasonik dengan menggunakan blok kalibrasi V1 atau K1 sama dengan blok V2, step dan sebagainya. Apabila ultrasonik sudah terkalibrasi, maka ultrasonik siap digunakan. Langkah pengujian metode probe normal. Proses mengalibrasi alat uji ultrasonik sesuai prosedur. Setiap kali akan digunakan pesawat ultrasonik harus dikalibrasi dengan bantuan blok kalibrasi, misal blok kalibrasi V1, V2, step backgate, dan sebagainya. Sementara itu pesawat harus diperiksa linearitasnya, baik linearitas horizontal, linearitas vertikal maupun tombol gainnya. Pemeriksaan linearitas horizontal bertujuan untuk meyakinkan bahwa skala horizontal jarak adalah linear. Pemeriksaan dilakukan dengan cara meletakkan probe pada ketebalan 25 mm dari blok kalibrasi dan mengambil ring 250 mm. Bila step indikasi tepat terletak pada skala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10, maka skala horizontalnya masih linear. Apabila terjadi penyimpangan, amati pada skala beberapa yang terbesar terjadi penyimpangan. Pemeriksaan linearitas vertikal. Pemeriksaan internal layar skala vertikal untuk meyakinkan bahwa skala vertikal layar adalah linear. Untuk diusahakan pada layar dapat ditimbulkan dua buah indikasi yang amplitudenya 2:1 pada saat amplitude indikasi pertama mencapai 80%. Tertinggi diatur agar amplitudenya mencapai 100%. Kemudian diturunkan dengan step 10% sampai amplitudenya menjadi 20%. Skala vertikal layar disebut linear bila setiap kali amplitude indikasi kedua tingginya 50 plus 5% dari amplitude indikasi pertama. Pemeriksaan linear tombol gain untuk meyakinkan bahwa step tombol gain dari pesawat ultrasonik adalah linear. Untuk itu amati amplitude dari suatu reflektor, kemudian tombol gain diputar agar diperoleh penambahan plus 6 dan plus 12 D. Kalibrasi probe normal. Kalibrasi probe normal dimaksudkan untuk menyesuaikan skala 0 sampai 10 pada layar dengan jangkauan dari gelombang ultrasonik dalam benda uji atau kalibrasi. Kalibrasi probe normal kembar untuk ring lebih dari 20 mm. Kalibrasi jarak probe normal kembar dapat dilakukan seperti pada probe normal tunggal, sedangkan untuk ring kurang dari 20 mm, misalnya ring 10 mm, tombol ring di-set pada 10 pulsa awal yang mula-mula terletak pada skala 0. Probe tempatkan pada ketebalan 4,0 dari step backgate. Kemudian indikasi yang timbul ditempatkan pada skala 4 dengan cara memutar tombol menggeser pulsa. Probe dipindahkan pada ketebalan 8 mm dengan memutar tombol ring halus. Indikasi yang timbul ditempatkan pada skala 8. Kalibrasi probe sudut. Pelaksana kalibrasi probe sudut lebih suka dibandingkan dengan kalibrasi probe normal. Hal ini disebabkan karena posisi probe harus tepat yang dapat diketahui dari amplitude indikasi yang timbul pada layar. Posisi probe yang tepat akan menghasilkan indikasi yang amplitudenya maksimum. Proses membersihkan permukaan bahan atau produk. Sesuai prosedur, permukaan logam biasanya belum bisa langsung diuji karena kualitas permukaan yang rendah serta kemungkinan adanya kotoran, minyak, ataupun lapisan coating yang dapat mengganggu saat inspeksi pada benda kerja. Oleh karena itu dilakukan proses clean
terlebih dahulu sebelum dilakukan inspeksi. Di samping kebersihan dari benda yang diuji, kekerasan permukaan juga akan mempengaruhi hasil inspeksi, sehingga proses finishing dan polishing dilakukan agar inspeksi yang dilakukan mudah. Gunakan metode-metode yang digunakan untuk surface preparation. Degreasing adalah metode untuk menghilangkan minyak dan grease serta pengotor yang serupa dari permukaan logam dengan menggunakan larutan degreasing yang bersifat alkali. Untuk mendapatkan hasil maksimal, maka perlu diperhatikan konsentrasi larut, temperatur, dan waktu berendam atau lamanya penyemprotan. Saat melakukan degreasing harus diperhatikan jangan sampai pengotor-pengotor meluas ke area logam lain. Setelah melakukan degreasing, maka dilakukan pembilasan dengan air yang banyak dengan tujuan menghilangkan larutan sisa degreasing pada permukaan logam. Pickling adalah metode untuk menghilangkan karat dan rescale dengan cara direndam dalam larutan asam atau hidroklorid, asam sulfat, atau kombinasi antara asam hidroklorid dan asam nitrat. Karena perlu perendaman, maka proses ini membutuhkan bagasi larutan pickling. Kelemahan yang lain dari metode pickling adalah limbah larutan yang beracun dan berbahaya. Power tool cleaning adalah metode yang lebih tepat dibandingkan dengan manual cleaning, namun tetap membutuhkan tenaga kerja yang cukup mahal biayanya. Alat yang umum digunakan adalah needle gun, yaitu alat terdiri dari jarum-jarum baja yang bergetar membersihkan permukaan dari kotor-kotoran. Tapi setelah permukaan dipastikan bersih dari kotoran, maka dilakukan pengolesan pukulan secara merata dan bagian yang ingin diinspeksi menggunakan ultrasonik. Hal ini dilakukan untuk memudahkan merambatkan gelombang teknik dari probe ke dalam benda uji. Dengan menentukan tepi atau batas pinggir dari cacat tersebut, sedangkan untuk cacat-cacat kecil, dimensi cacat ditentukan dengan cara membandingkan permukaan cacat dengan permukaan lubang bor datar atau permukaan lubang bor isi. Oleh karenanya, selalu harus diusahakan agar indikasi cacat yang diperoleh harus dimaksimalkan. Tekanan probe pada benda uji maupun benda pada blok referensi bersama karena dasar penentuan dimensi cacat adalah amplitudo. Bila amplitudo tidak konsisten, maka hasilnya tidak akan teliti, meskipun dimensi cacat sebenarnya tidak dapat dipastikan. Penentuan dimensi cacat dengan degree drop untuk menentukan batas pinggiran cacat. Posisi probe pada saat berada di batas pinggiran cacat harus dapat dipastikan. Posisi probe di pinggir cacat dapat ditentukan yakni apabila 50% gelombang diteruskan, sedangkan 50% lagi dipantulkan kembali ke probe. Dari definisi dapat dihitung bahwa bila intensitas berkurang dengan 50%, maka amplitudo akan berkurang dengan negatif. Apabila telah diperoleh amplitudo maksimum diindikasi suatu cacat, maka pinggiran cacat dapat diketahui dari posisi-posisi probe, di mana probe memberikan indikasi amplitudonya berselisih negatif terhadap amplitudo maksimum. Dengan menggeser probe di seluruh permukaan benda uji, maka batas pinggiran dari cacat-cacat tersebut akan dapat ditentukan sehingga diperoleh dimensi. Distance amplitude correction adalah salah satu cara menentukan dimensi cacat relatif, artinya relatif terhadap suatu referensi cacat tertentu. Untuk itu terlebih dahulu harus dibuat kurva DAC dari cacat referensi berupa lubang posisi atau berupa takikan segi 4. Dari kalibrasi dasar setelah kurva DAC diperoleh amplitudo dari indikasi cacat dibandingkan dengan kurva, dan dapat dihitung berapa persen penyangkatan dari indikasi cacat kurva DAC untuk jarak yang sama. Pemakaian skala DGS atau Distance Grain Size. Amplitudo suatu indikasi tergantung pada letak permukaan mantul atau cacat distance grain dan dimensi permukaan pemantulan cacat tersebut. Makin jauh letak cacat dan dengan grain yang kecil serta makin kecil dimensi cacat, maka makin kecil amplitudo indikasi dari cacat tersebut. Kramer secara teoritis dan dengan percobaan telah membuktikan adanya hubungan antara besar-besaran tersebut di atas dan berhasil membuat hubungan cara besaran tersebut dalam diagram dan skala DGS dengan syarat bahwa permukaan dianggap datar atau rata dan berbentuk lingkaran dua dimensi. Karena diagram dan skala ini dipenuhi oleh probe dan pesawat yang digunakan, maka dibuatkan diagram skala untuk berbagai jenis probe ring dan pesawat aplikasi. Untuk itu Kramer membuat skala dengan probe
tertentu disesuaikan dengan faktor-faktor tersebut. Misalnya untuk pesawat PSK, PSL, dan USM dibuatkan skala DGS dengan huruf 6 untuk grup normal dan kode huruf MA. Untuk probe sudut memasukkan faktor frekuensi probe, sudut probe dan ring dibuatkan kode angka misal skala DGS MAN 242 adalah untuk probe 4SN atau MB4SN dengan ring 2 kali 250 mm sama dengan 500 mm. Skala DGS MA442 adalah untuk probe MB45 dengan ring 2 kali 50 sama dengan 100 mm dan jarak dari proyeksi dari ujung probe. Untuk dapat menggunakan skala DGS, maka perlu dilakukan kalibrasi baik delay maupun jarak sehingga amplitude langsung menggunakan dimensi cacat dalam satuan DGS. Program digunakan untuk merekam atau menginterpretasikan hasil inspeksi yang dilakukan pada benda kerja sehingga dapat terlihat pada plan view, scan A, B, dan C. Proses mendokumentasikan hasil analisis rekaman hasil inspeksi untuk menjelaskan lokasi dan bentuk inspeksi. Rekaman permanen diperlukan sebagai acuan pada inspeksi berikutnya. Biasanya bagian-bagian yang diinspeksi ulang akan nampak bahwa diskontinuitas akan tumbuh perlahan-lahan. Ada 4 langkah dalam dokumentasi hasil inspeksi. Satu, menandakan pada pemilihan suatu tanda diberikan di lokasi diskontinuitas dengan marker. 2, rekaman dengan fotografi bila perlu lokasi yang memiliki indikasi diskontinuitas dipotret. 3, tercantum ke dalam laporan semua lokasi yang dimiliki direkam dalam laporan dengan isinya jarak dan lokasi indikasi dan di titik acuan dan indikasi. 5, evaluasi indikasi lokasi dan juga dimensi indikasi tersebut dievaluasi dengan acuan standar yang ada agar dapat menentukan indikasi termasuk defect atau discontinuity. 5, post cleaning dimasukkan untuk membersihkan benda uji dari sisa-sisa pemberian pukulan pada permukaan kerja setelah pengujian. Sekian penjelasan atau presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.